Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan jenis-jenis kacangan penutup tanah atau yang disebut namanya LCC, Legumineusae Cover Crop, karena bahwa bangsa kacangan merupakan bangsa legum yang digunakan di dalam sistem perkebunan kelapa sawit yang ditanam dengan beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah bagaimana menekan pertumbuhan gulma yang nantinya akan bisa memperlebar biaya investasi di dalam sistem penanaman kita. Yang kedua adalah memperbanyak bahan organik hasil dari dekomposisi dedaunan Legumineusae ataupun kacangan yang kita tanam. Yang ketiga adalah bahwa adanya fungsi penambatan nitrogen dari udara bebas yang dilakukan oleh rhizobium yang tumbuh pada bintil akar kacangan itu sendiri. Dan yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah untuk menahan erosi di dalam lahan yang baru saja kita buka. Terkait banyak manfaat itu, maka perkebunan skala besar atau misalnya perusahaan, maka menggunakan Legumineusae Cover Crop ataupun kacangan ini adalah bagaimana merupakan sebuah modal investasi untuk menekan modal atau investasi di waktu yang akan datang. Penanaman kacangan yang tidak berhasil, maka perusahaan akan memberikan sebuah biaya lagi dalam bentuk tenaga kerja, pengendalian gulma, biaya racun atau herbisidanya, dan biaya lain-lainnya. Maka penanaman Legumineusae untuk perusahaan bersifat wajib. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Ketika ada hal baik berkaitan dengan kacangan, kenapa masyarakat tidak mencoba melakukan penanaman Legumineusae Cover Crop atau kacangan ini? Karena dengan adanya manfaat yang banyak, dan yang paling penting manfaatnya adalah bagaimana menekan biaya investasi di dalam sistem penanaman kelapa sawit ini atau budidaya kelapa sawit ini, yaitu adalah menekan nanti biaya untuk pemberantasan gulmanya. Sering masih banyak bertanya adalah bagaimana kacangan apa saja yang banyak dipakai, yang digunakan untuk di perkebunan kelapa sawit. Saya kenalkan beberapa jenis kacangan yang ada, yaitu adalah CM, Colopogonium mucunoides, adalah jenis kacangan yang bijinya berwarna agak light ataupun terang kekuningan, namun kadang-kadang ada yang coklat muda. Bahwa kacangan ini merupakan kacangan yang paling murah, dengan daun yang kecil, dengan sistem pertumbuhan yang cepat, tapi dia bentuknya kecil, namun bahwa harganya murah. Sistem penanamannya adalah dengan menggunakan sistem ditugal, di mana konsumsi CM ini biasanya adalah dilakukan sebuah pencampuran dengan kacangan yang lainnya. Karena bahwa kacangan yang kecil daunnya, maka sistem covernya atau penutupan lahannya maka bersifat akan lama. Maka biasanya dilakukan dengan Purellaria javanica atau yang dikenal dengan namanya PJ. Di dalam penanamannya, PJ memiliki daun yang lebih besar dan berbulu, kemudian pertumbuhannya memang lebih lambat daripada CM, namun lebih besar daunnya, maka harga PJ melebihi dari harga CM. Harga CM mungkin harganya cuma puluhan ribu saja, kalau PJ bisa ada yang di bawah 100.000, ada yang di atas 100.000. Nah, kedua kacangan ini biasanya adalah dilakukan mix, ada pencampuran untuk bagaimana penanaman kacangan bisa dilakukan. Ada yang kecil tapi dia tahan, kemudian ada yang besar tapi dia kurang tahan. Nah, di dalam 1 hektar penanaman kacangan, CM adalah 5 kg, kemudian PJ adalah 3 kg. Ini ada beberapa literatur seperti itu. Kemudian bahwa ini per hektar semuanya, kemudian ditambah dengan rock fosfat sebanyak 8 kg per hektar yang dicampurkan saja. Pertanyaannya, bagaimana sistem penanamannya? Apakah dicampur begitu saja? Yaitu bahwa CM dan PJ, mungkin prakteknya nanti setelah di sini ada aplikasinya akan saya praktekkan. Kita bikin video baru tutorial penanamannya.
Tapi pada hari ini saya ingin menjelaskan bahwa kebutuhan 8 kg kacangan ditambah dengan 8 kg rock fosfat per hektarnya adalah dicampur merata menjadi satu, kemudian ditanam dalam larikan. Ditanam dalam larikan adalah dengan menggunakan sistem tugal yang nanti akan saya jelaskan di sini bagaimana sistem penanamannya. Kacangan yang lazim pada saat ini ada namanya Mucuna bracteata. Ini adalah Mucuna bracteata, adalah mucuna ataupun kacangan yang paling mahal, di mana bahwa pada saat ini kita di Indonesia harganya memang lumayan mahal, ratusan ribu rupiah, hampir ada yang jutaan juga, tergantung grade-nya. Tapi bahwa Mucuna bracteata ini memiliki daun yang kuat lebar, pertumbuhan yang cepat. Namun bahwa ketika Mucuna bracteata ini tidak terkendali, maka akan menjadi faktor pembatas dari kehidupan dari ataupun pertumbuhan dari pelepah kelapa sawit itu sendiri. Maka bahwa penanaman kacangan yang dilakukan dengan tujuan untuk menekan gulma dan tujuan-tujuan lain itu jangan sampai menjadikan kacangan ini malah berbalik menyerang kita, menjadikan kita menambah biaya lagi. Di dalam sistem penanaman kacangan ini dilakukan dilakukan sebuah perawatan kacangan. Perawatan kacangan ini tidak main-main, ada 5 rotasi dalam setahun. Ada dangir 1, dangir 2, perawatan 1, perawatan 2, dan perawatan 3. Seterusnya, sampai dia memang mampu melakukan sebuah cover terhadap lahan kita. Kemudian di NB nanti akan kita jelaskan di video tersendiri ya bagaimana mekanismenya, penanaman dengan kita pelukaan dan sebagainya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, tidak hanya hak perusahaan saja untuk menanamnya. Masyarakat harus melakukan sebuah uji coba, bukan hanya uji coba, tapi ada penerapan mekanisme penanaman kacangan ini di lahan yang kita buka. Walaupun kelas kita masyarakat, tapi penanaman kacangan ini memberikan sebuah penekanan biaya ke depan investasi kelapa sawit yang ditanam oleh kita sendiri. Pertanyaan yang mungkin banyak yang banyak muncul adalah bagaimana sistem penanamannya? Penanaman sistem kacangan ini adalah bisa menggunakan larikan. Kalau misalnya PJ plus CM, misalnya ini adalah gawangan, maka sistem penanamannya berada pada di barisan tanaman, di luar piringan. Sekali lagi, penanamannya adalah di luar piringan. Ini kita tanam di luar piringan. Kemudian di sini hindari pasar pikul untuk penanamannya. Kalau menggunakan CMPC yang jumlahnya adalah 8 kg per hektar ditambah dengan rock fosfat 8 kg per hektarnya, maka hindari pasar pikulnya, karena pasar pikul nanti akan disemprot, jangan sampai tanaman pokok kita juga mati ikut disemprot juga. Kemudian beda lagi dengan menggunakan Mucuna bracteata. Mucuna bracteata dengan harga yang segitu mahal, maka kebutuhannya hampir hanya 600 kita pakerin aja 600 sampai 650 pokok per hektarnya. Yang ditanam sekali lagi jangan pernah menanam berada pada area pasar pikul sini. Karena kalau kita menanam di pasar pikul, jangan sampai tunggaknya atau tanaman pokok aslinya, tanaman kacangan aslinya menjadi mati ketika kita melakukan sebuah pengendalian. Misalnya kita mempersiapkan mau masa panen, maka kita akan pembersihan pasar pikulnya. Ketika kita menanam di tengah pasar pikulnya menjadi masalah lagi, karena nanti kita akan mematikan pokoknya. Kemudian yang terakhir, bahwa kenapa saya kok nggak cocok menanam kacangan? Tidak ada satupun kacangan yang mampu bertahan di dalam daerah yang terendam. Sehingga bahwa kacangan yang terendam atau lahan yang terendam, maka kita harus memiliki strategi untuk penanaman kacangannya. Berdasarkan sebuah pengalaman penanaman adalah ketika kita menanam di dalam rumpuan, di dalam yang sudah mekanis, maka penanamannya bisa kita naikkan. Ketika kita berada di daerah gambut ataupun pasang surut, maka bisa kita naikkan sedikit di gawangan matinya di atas rumpuan yang sudah ditimbun. Kenapa?
Karena dalam penanaman kacangan di gawangan yang dia berair, maka jangan berharap hidup. Sebagus apapun hari ini, terendam 2 hari, maka dia akan musnah, luluh lantak tanaman kacangan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf belum ada gambarnya atau videonya. Nanti aplikasinya ketika di sini ada pelaksanaannya, segera kita aplikasikan. Intinya adalah segera tanam kacangan ketika kita mau budidaya kelapa sawit di lahan baru. Setelah kita lakukan peron mekanis dengan menggunakan alat berat, segera tanam kacangannya. Penanaman kacangan yang bagus dan sempurna akan menekan biaya investasi tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu para planter Indonesia. Salam planter Indonesia.